Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan satu informasi penting tentang info THR dan gaji ke-13. Apakah cair atau tidak? Simak informasinya Bapak Ibu. Menurut informasinya yang sudah banyak beredar bahwa jadwal pencairan THR dan gaji ke-13 ASN 2022, Sri Mulyani sebutkan dua golongan PNS ini tidak dapat THR. Demikian dengan beberapa jenis pejabat. Bocoran jadwal pencairan THR dan gaji ke-13 ASN tahun 2022. THR memang biasa dibagikan saat Hari Raya Idul Fitri, sedangkan gaji ke-13 dibagikan pada bulan Juni. Namun sayangnya ada kabar buruk mengenai pencairan THR 2022 ini bagi para PNS. Pasalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan ada dua golongan PNS yang tidak mendapatkan THR tahun ini. Nah ini tentunya Bapak Ibu ada dasar hukum atau ada ketentuan-ketentuan tertentu yang membuat para PNS ini, golongan PNS ini ya tidak mendapatkan THR. Nah ini siapa katanya? Ya, katanya simak mengenai jadwal pencairan THR tahun 2022 beserta rincian besarannya. Kementerian Keuangan telah memastikan bahwa PNS akan mendapatkan THR dan juga gaji ke-13 di tahun 2022. Bahkan informasi ini sudah diatur dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022 atau APBN 2022. Pada undang-undang tersebut dijelaskan oleh Sri Mulyani telah mempersiapkan alokasi anggaran untuk THR maupun gaji ke-13. Dalam RAPBN 2022, kebijakan tentang THR dan gaji ke-13 saat ini sama dengan tahun lalu, artinya tidak ada bedanya Bapak Ibu. Masih dasar hukum atau payung hukum yang sama. Kemudian untuk jadwal pencairannya akan berlaku ya pada H14 sebelum Lebaran Idul Fitri atau tepatnya pada bulan April 2022. Sementara gaji ke-13 direncanakan cair bulan Juni atau Juli 2022. Meski begitu, ternyata ada golongan pegawai negeri sipil atau PNS yang tidak bisa menerima THR di tahun ini. Nah, siapakah ini Bapak Ibu? Simak terus videonya. Merujuk pada aturan yang telah diterbitkan Kementerian Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 42 garing PMK.05 garing 2021 yang ditetapkan pada bulan April tahun 2021, terdapat beberapa pegawai negeri sipil atau PNS yang ternyata tidak akan mendapatkan pencairan tunjangan hari raya atau THR. THR dan gaji ke-13 tidak akan dicairkan dengan kriteria PNS yang sedang cuti di luar tanggungan negara. Tidak akan dicairkan dengan kriteria PNS yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Nah, kedua golongan ini Bapak Ibu ini tidak akan menerima THR ya sesuai dengan ketentuan. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa pejabat pimpinan aparatur sipil negara ASN tidak akan terima tunjangan hari raya juga. THR untuk seluruh pejabat negara eselon 1 dan eselon 2 tidak dibayarkan. Pejabat negara eselon 1 dan eselon 2 tidak dibayarkan, ya. Untuk presiden, wapres, menteri, anggota DPR, anggota DPD, ya, pejabat daerah tidak mendapatkan THR. Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa THR untuk ASN diberikan kepada eselon 2 ke bawah. Hal serupa juga berlaku bagi pensiun. Untuk seluruh ASN, TNI, Polri yang posisinya adalah di bawah atau sampai eselon 3 ke bawah mendapat THR. Pensiun juga mendapat THR karena mereka kelompok tertahan juga, imbuh Sri Mulyani. Lalu berapa besaran yang akan diterima? Mengenai besaran THR yang akan diterima, yakni sebesar gaji pokok di luar tunjangan yang melekat, misalnya tunjangan suami istri anak, seluruh pelaksana dan eselon 3 ke bawah
mendapat THR dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat tidak dari tukinnya jelasnya. Jadi untuk tunjangan kinerja tidak akan masuk dalam pencairan tunjangan hari raya atau THR bagi ASN. Namun selain penjelasan di atas, Sri Mulyani sudah pastikan akan mendapat THR. Untuk pencairan THR dipastikan 2 minggu sebelum Lebaran tiba. Jadi demikian informasi mengenai THR ini Bapak Ibu. Semoga hal ini bisa menjadi kabar bahagia yang memompa semangat Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas sebagai ASN atau aparatur sipil negara yang telah ditugaskan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian informasinya, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.